Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Takbir Ihsan Utaqwa dari kelas B Teknik Sipil Angkatan 24. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang saya buat tentang rencana kewirausahaan teknik sipil. Yang pertama kita bahas tentang apa itu kewirausahaan teknik sipil, yaitu penerapan prinsip kewirausahaan dalam bidang teknik sipil untuk menciptakan pengelola pengembangan usaha yang berfokus pada perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jembatan, jalan, bangunan, irigasi, dan proyek konstruksi lainnya. Selanjutnya, adapun usaha di bidang umum. Yang pertama, konstruksi umum, yaitu kegiatan pembangunan yang mencakup berbagai jenis proyek seperti perumahan, gedung perkantoran, jalan, jembatan, dan infrastruktur publik. Yang kedua, perdagangan material bangunan, menjual berbagai bahan bangunan seperti semen, batu, pasir, besi, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk konstruksi. Yang ketiga, konsultan konstruksi, yaitu menyedia layanan konsultasi teknis yang meliputi desain, perencanaan, dan pengawasan untuk memastikan proyek konstruksi berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat, pengelolaan properti dan pengembangannya, usaha yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan yang mengembangkan properti seperti kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, atau gedung komersial. Selanjutnya, pentingnya berwirausaha. Kewirausahaan dalam teknik sipil sangat penting karena dapat mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi dalam sektor konstruksi. Dengan jiwa kewirausahaan, lulusan teknik sipil dapat menciptakan solusi kreatif dan inovasi yang berbagi tantangan di industri konstruksi serta kontribusi pada pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Adapun beberapa langkah-langkah untuk mengembangkannya. Yang pertama, identifikasi dan manfaat peluang jaringan, seperti bergabung dengan asosiasi profesional dan organisasi, dan ikuti acara industri seperti konferensi, pemeran dagang, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, pemeliharaan hubungan yang berkelanjutan. Setelah pembangunan kontrak baru, lakukan tindak lanjut secara konsisten seperti komunikasi yang rutin dan aktivitas kontribusi dalam komunitas profesional dan berbagi informasi yang berguna. Selanjutnya, yang ketiga, bangun reputasi melalui kualitas dan profesionalisme. Pastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas, serta sertifikasi legalitas dan keahlian juga memperkuat kredibilitas usaha. Yang keempat, usaha teknologi untuk efisiensi dan promosi. Manfaat software dan manajemen proyek seperti BIM dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan optimalkan pemasaran dengan platform digital seperti website dan media sosial lainnya. Selanjutnya, adapun beberapa aspek penting dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, menggunakan teknologi modern. Penggunaan artificial intelligence atau AI untuk pengambilan keputusan, Internet of Things atau IoT untuk pemantauan peralatan dan proyek real time, serta augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR untuk simulasi dan presentasi proyek interaktif. Yang kedua, konstruksi
prefabrikasi dan modular, yaitu pembangunan bangunan diproduksi di pabrik dan dirakit di lokasi, mempercepat konstruksi, menekankan biaya, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, konstruksi hijau dan berkelanjutan. Fokus pada bangunan ramah lingkungan dengan material rendah karbon, efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan. Yang keempat, pengembangan jaringan dan sertifikasi legalitas. Selain teknologi, pembangunan jaringan bisnis melalui asosiasi pemeran dan sertifikasi usaha serta sangat penting untuk reputasi berkelanjutan. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, kewirausahaan di bidang teknik sipil akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan tren konstruksi modern pada periode 25 hingga 2030. Secara keseluruhan, rencana kewirausahaan teknik sipil ke depan menggabungkan inovasi teknologi, praktik bisnis profesional, dan komitmen pada pembangunan berkelanjutan untuk dapat bersaing dan berkembang dalam pasar konstruksi yang semakin dinamis dan modern. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.